so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Where that dick, bitches up a line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar bersama saya tentang salah satu materi penting dalam dunia matematika. Adik-adik, pernahkah kalian menghitung keuntungan atau kerugian saat berjualan kecil-kecilan? Atau apakah adik-adik pernah membandingkan suhu udara pada siang hari dan pada malam hari? Nah, semua hal itu berkaitan dengan bilangan bulat. Adik-adik, matematika bukan hanya sekedar angka di kertas, tetapi bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita belajar dengan rasa ingin tahu dan semangat agar kita menemukan makna di balik setiap angka. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kalian semua dalam semangat untuk belajar. Kalian luar biasa, karena kalian terus berusaha memahami pelajaran meskipun terkadang sulit. Ingat, setiap usaha kecil yang kalian lakukan adalah langkah awal menuju keberhasilan yang besar. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah adik-adik diharapkan mampu memahami pengertian serta penggunaan dari bilangan bulat dan mampu melakukan 4 operasi bilangan bulat: operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, serta mampu memahami sifat-sifat dari bilangan bulat. Baik, adik-adik juga diminta dapat mengaitkan konsep bilangan bulat dengan situasi nyata. Contoh, situasi suhu, situasi laba dan rugi, dan yang terakhir ketinggian. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya di sini. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan bilangan bulat dan operasinya. Mungkin dari adik-adik semua masih belum mengetahui apa sih itu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan sebagainya, 0, dan bilangan negatif seperti -3, -2, -1, dan sebagainya. Jadi, himpunan bilangan bulat dapat ditulis sebagai Z sama dengan -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki pada operasi bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat terdapat 4 operasi, yakni operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan yang terakhir operasi pembagian. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki operasi pertama, yakni operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahan adalah menjumlahkan 2 bilangan bulat atau lebih dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama yakni positif ditambah positif sama dengan positif. Di sini kita mengambil contoh 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan aturan yang kedua, negatif ditambah negatif sama dengan negatif.
Sini kita juga ambil contoh min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Dan aturan yang terakhir adalah positif ditambah negatif. Hasilnya ini tergantung dari nilai mutlak yang lebih besar. Contohnya 7 ditambah min 5 sama dengan 2. Sedangkan di sini min 7 ditambah 5 sama dengan min 2. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki operasi yang kedua, yakni operasi pengurangan, di mana operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Contohnya di sini A kurang B sama dengan B kurang A. Di sini agar adik-adik lebih mudah, kita mengambil contoh. Contohnya di sini 5 kurang min 2 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Atau contoh yang lain, min 3 kurang 4 sama dengan min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki operasi yang ketiga, yakni operasi perkalian, di mana operasi perkalian memiliki aturan seperti positif dikali positif sama dengan positif. Contohnya di sini agar adik-adik lebih mengerti, di sini 5 kali 5 sama dengan 25. Dan aturan yang kedua, negatif dikali negatif sama dengan positif. Dan kita mengambil contoh min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Dan contoh yang ketiga, negatif kali positif hasilnya negatif. Contohnya di sini negatif 5 dikali 5 sama dengan min 25. Dan aturan yang terakhir, positif kali negatif sama dengan negatif. Kita ambil contoh yang sama, 5 dikali min 5 sama dengan negatif 25. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki operasi yang terakhir, yakni operasi pembagian, di mana operasi pembagian memiliki aturan yang sama seperti operasi perkalian. Contohnya di sini positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya di sini 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan aturan yang kedua, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya di sini min 2 dibagi min 2 sama dengan 3. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya di sini min 15 dibagi 5 sama dengan min 3. Dan aturan yang terakhir, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contohnya di sini 15 dibagi 5 sama dengan min 3.
Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki pada sifat bilangan bulat. Pada sifat bilangan bulat ini memiliki 3, yakni komutatif, asosiatif, dan distributif. Baik adik-adik, selanjutnya di sini kita memasuki pada sifat pertama, yakni komutatif atau pertukaran. Pada operasi penjumlahan, sifat komutatif berarti A tambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Pada operasi perkalian, A kali B sama dengan B dikali A. Contohnya di sini 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Dan sifat ini tidak sama dengan operasi perkurangan maupun operasi pembagian. Adik-adik, selanjutnya kita memasuki pada sifat yang kedua, yakni asosiatif atau pengelompokan, di mana pada operasi penjumlahan sifat asosiatif A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Contohnya di sini 2 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 1. Untuk operasi perkalian, A dikali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Contohnya di sini 2 dikali 3 kali 1 sama dengan 2 dikali 3 kali 1. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki sifat yang terakhir, yakni sifat distributif atau penyebaran. Contohnya di sini A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Agar adik-adik lebih mengerti, kita memasuki contoh 2 dikali 3 tambah 2 sama dengan 2 dikali 3 tambah 2 kali 2. Dan contoh yang kedua, A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Dan contoh agar adik-adik lebih mengerti itu 2 dikali 3 kurang 2 sama dengan 2 dikali 3 kurang 2 kali 2. Baik adik-adik, selanjutnya di sini kita memasuki pada contoh kontekstual bilangan bulat. Di sini kita memiliki 3 contoh, yakni yang pertama contoh suhu, contoh laba dan rugi, dan yang terakhir adalah contoh ketinggian. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki
contoh kontekstual suhu pada bilangan bulan. Mula-mula suhu pada freezer adalah min 5 derajat Celcius. Lalu dinaikkan berarti ditambah menjadi 3 derajat Celcius. Lalu ditanya, berapakah suhu sekarang? Berarti di sini kita menjumlahkan min 5 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki contoh yang kedua, contoh kontekstual laba rugi. Di sini saya mengambil contoh laba atau keuntungan. Jadi, ada seorang mahasiswa yang membeli satu pak buku dengan harga 10.000. Lalu mahasiswa tersebut menjualnya kembali kepada temannya dengan harga 15.000. Lalu ditanya berapa laba atau keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi di sini harga jual kita tulis saja, harga jual sama dengan 15.000 dikurangi dengan harga beli. Harga belinya di sini tadi itu 10.000. Jadi kita kurangkan menjadi 15.000 dikurang 10.000 sama dengan 5.000. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut adalah sebesar 5. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki contoh kontekstual ketinggian bilangan bulan. Jadi di sini saya mengambil contoh kapal selam, di mana kapal selam ketika berada di atas permukaan laut berarti positif, di dalam permukaan laut berarti negatif. Contohnya di sini ada sebuah kapal selam di dasar laut dengan kedalaman 100 meter, atau berarti kedalaman tadi menjadi negatif, kita tulis negatif 100 meter. Kemudian kapal selam tersebut naik sekitar 40 meter. Kalau naik berarti tambah. Jadi di sini ditambah 40 meter. Jadi ditanya di sini di mana posisi terakhir atau berapakah posisi terakhir dari kapal selam tersebut. Jadi di sini kita menjumlahkan min 100 meter ditambah 40 meter sama dengan negatif 60 meter.